Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi di acara Syiar Ramadan yang diadakan oleh PJNU Pamekasan. Mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan barokah dari acara ini, mendapatkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salam takdim dan salam hormat kepada para pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Pamekasan, baik dari unsur Suriah maupun Tanfidiyah, teman-teman multimedia, media NU Pamekasan, PJNU Pamekasan. Semoga yang sangat membantu kami dalam acara Syiar Ramadan. Mudah-mudahan kalian semua, upaya kalian oleh Allah Ta'ala dibalas dengan pahala dan ridhonya. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Syiar Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama melanjutkan pembacaan kitab Ar-Risalah karya Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Dalam hal ini pembacaan nyampe pada penjelasan tentang fi bayani khittatis salafis salih. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani khittatis salafis salih. Fasal ini menjelaskan tentang jejak atau garis-garis yang dilakukan oleh para salafus saleh, pendahulu kami, pendahulu kita, ulama-ulama kita terdahulu, ya. Bayanil muradi bisawadil a'zam, dan penjelasan maksud daripada sawadul a'zam fi hadzal hin, dalam masa kini. Siapa yang disebut sawadul a'zam? Bayani ahimmiyatil i'timadi bi ahadil madzahibil arba'ati, dan penjelasan tentang berpegang teguh atau dengan salah satu madhab yang empat. Idza fahimta ma dzukira alimta anna al-haqqa ma'as salafiyyin alladzina kanu ala khittatis salafis salih. Jika kita semua memahami apa yang sudah disebutkan tadi oleh Hadratus Syekh kemarin tentang aliran ini, aliran itu, penjelasan tentang bid'ah dan sunnah, ini kan sudah dijelaskan oleh pemateri sebelum-sebelumnya. Jika kalian sudah tahu hal itu semua, kata Hadratus Syekh, tentu kalian tahu annal haqqa, kebenaran itu, ma'as salafiyyin, bersama orang-orang soleh, salafus soleh, di mana mereka itu ala khittatis salafus soleh, atas jejak-jejak salafus soleh. Artinya ketika kita memahami dari sejarah sebelumnya tentang gerakan Syiah, gerakan Muhammad Rashid Ridho, dan siapa itu Muhammad bin Abdul Wahab,
dan lain sebagainya. Bahkan gerakan yang lain-lainnya seperti Ifadiyun, ya. Tentu kita dapat menyimpulkan, ya, ternyata kebenaran jalan jejak-jejak yang dilakukan oleh ulama, para ulama kan, itu yaitu ahli ulama, yakni pendahulu salafus saleh, ya, melihat dari sejarah tersebut. Di samping di sini nanti ada dukungan dari hadis-hadis Nabi dan apa namanya itu konsep usul-usul usuluddin, ya. Di mana kelompok-kelompok tersebut itu terkadang ya melenceng dalam masalah usuluddin, menyifati Allah dan lain sebagainya lah, ya. Maka kita dapat mengetahui dan meyakini bahwa kebenaran itu berada pada salafus saleh. Ya, salafus saleh yang sesungguhnya bukan yang diklaim oleh orang sebagian kelompok. Karena sebagian kelompok itu mengeklaim pengikut salafus saleh, tapi ternyata setelah diteliti mereka tidak bermadhab. Mereka hanya satu orang yang ditokohkan dan dijadikan suri tauladan. Di mana orang tersebut malah banyak bersisi pendapat dengan kebanyakan para ulama-ulama terdahulu, salafus saleh. Seperti halnya Ibn Taimiyah, itu kan. Ya. Ya. Maka fa'innahumus sawadul a'zam. Maka sesungguhnya as-salafus saleh itu adalah kelompok yang sangat besar. Kelompok yang sangat besar. Di mana kelompok yang sangat besar itu perilakunya, akhlaknya, cara beragamanya, cara sosialnya itu sama. Ya. Artinya orang-orang yang aneh-aneh itu, kelompok-kelompok yang aneh-aneh itu kita tidak perlu mengikutinya. Karena Nabi sendiri mengingatkan kita, ya, alaikum biswatil a'zam gitu. Hendaklah kita menetapi atau mengikuti kelompok terbanyak. Karena disitulah kebenaran. Ya, disitulah kebenaran. Ternyata orang-orang atau kelompok-kelompok yang melenceng itu ternyata tidak banyak pengikutnya. Tidak banyak. Fa'innahum as-sawadul a'zam. Maka sesungguhnya salafus salih itu adalah kelompok yang sangat besar. Ya. Wa humul muwafiquna ulama al-haramain asy-syarifain. Mereka sawadul a'zam itu adalah yang sesuai, ya. Ya. Jejak hidupnya, jejak sejarahnya dan lain-lainnya dengan ulama dengan ulama dua tanah haram. Jadi pada zaman dulu sebelum Mekah dan Madinah itu dirusak oleh gerakan Abdullah bin Sa'ud, Muhammad bin Sa'ud dan Muhammad bin Abdul Wahab. Sebelum ada gerakan tersebut, ya di sana banyak ulama-ulama Hijaz yang istiqomah, yang menjalankan agama sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat, yang dilakukan oleh para salafus saleh. Ya. Wa ulamaul ashar dan ulama ashar, wa ulama al-ashar dan ulama ashar asy-syarif alladzina hum qudwatu rahti ahli al-haqqi, di mana ulama ashar itu adalah sebagai kiblat, qudwah, pemimpin, mendorong ahli pengusung ahli hak, di mana ulama ashar sampai sekarang ya tetap dijadikan sebagai kiblatnya para ulama, ya sampai sekarang, ya. Dan ini kan apa namanya itu, wa fihim ulama, di dalam salafus salih itu banyak ulama la yumkinu istiqsa'u jami'ihim, yang tidak mungkin apa namanya itu, tidak mungkin menghitung jumlahnya. Jumlahnya sangat banyak sekali. Jumlahnya sangat banyak sekali. Min intisyarihim, karena tersebar luasnya mereka di seluruh penjuru negeri. Di mana-mana satu pemahaman, satu ajaran, di mana-mana satu pemahaman. Di antaranya menghormat cinta kepada sahabat Nabi, cinta kepada ahlul bait Nabi. Ya. Di antara mereka itu tidak membeda-bedakan antara sahabat satu sama yang lainnya. Akidahnya sama.
Orang yang berbuat dosa tidak dihukumi kafir, tidak seperti seperti sebagian kelompok seperti Khawarij dan lain sebagainya. Nah, ini kebanyakan salafus saleh, pembesar-pembesar atau pembesar ulama-ulama itu, ulama salafus saleh itu satu pemahaman, satu arah. Ya, itu yang disebut as-sawadul a'dham, ya, kelompok ulama terbesar. Saking banyaknya itu tidak bisa dihitung. Dan mereka tersebar kemana-mana. Ya. Mereka itu menyocoki dan sesuai dengan Haramain. Artinya ulama Mekah dan Madinah. Sesuai ajarannya, perilakunya, jejak hidupnya, cara beragamanya, itu sama seperti yang dicontohkan ulama Al-Azhar. Ya. Ini yang disebutkan di sini ulama Azhar. Selain Haramain. Iya. Kama la yumkinu isa'u junubis samai. Sebagaimana banyaknya ulama tersebut, saking banyaknya itu bagaikan bintang-bintang di atas langit, kita tidak bisa menghitungnya, menghitung jumlahnya seberapa banyaknya. Demikian juga aswadul a'dham, para salafus saleh. Iya. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang apa namanya itu? Tentang aswadul a'dham, kelompok yang sangat besar itu, ya. Innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah wa yadullahi ma'al jamaah wa man sadda ila nar. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan umatku dalam kesesatan. Artinya umat Nabi Muhammad itu dipelihara oleh Allah Ta'ala, dijaga oleh Allah Ta'ala dari melakukan kesesatan secara bersama-sama. Tidak mungkin umat Nabi Muhammad itu sepakat dalam satu kesesatan. Itu dijamin oleh Nabi Muhammad. Ya. Wa yadullah ma'al jamaah. Sedangkan pertolongan Allah itu bersama jemaah. Ya. Artinya dalam hal ini berbicara tentang aswadul a'dham, bahwa aswadul a'dham ini adalah kelompok yang selamat, firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Ternyata kelompok-kelompok yang tidak selamat dan yang tidak baiklah adalah kelompok yang sangat kecil, sangat kecil. Maka Nabi mengingatkan kepada kita, ketika ada perselisihan di antara kalian, maka fa'alaikum bisawadil a'dham. Ketika ada perselisihan, ambillah apa namanya itu kelompok, ikutilah kelompok yang paling banyak. Yang paling banyak. Ini kan yang dibicarakan as-sawadul a'dham. Wa man sadda ilanna, dan barang siapa yang keluar ya dari jemaah, dari kelompok, maka itu berarti dia keluar atau menyendiri menuju ke neraka. Jadi orang yang menyendiri, maksudnya orang yang beragama tanpa bermadhab, beragama tanpa mengikuti orang sebelumnya. Itu apa istilah itu? Barang siapa yang mempelajari agama tanpa guru, maka fasihuhu syaitan. Maka gurunya adalah setan. Belajar di internet saja. Karena di saat ini kan terkadang banyak ustadz-ustadz dadakan itu cuman baca di internet, terkadang cuman baca terjemahan, dia tidak paham bahasa Arab, tidak paham nahwu sorof dan lain sebagainya, lalu ditokohkan. Ya, sehingga asal-asalan berbicara tentang agama. Sampai-sampai sebagian ada orang yang menafsirkan ayat innama yahsallah min ibadil ulama. Ya, kambing, pitik-pitik juga masuk katanya. Dan ini kan itu pertanda bahwa dia tidak pernah belajar agama. Dia cuma belajar ke internet, belajar ke buku-buku terjemah tanpa ada yang membimbing. Ya. Maka kita beragama itu mengikuti
kita beragama, menjalankan ajaran agama, mengikuti pendahulu-pendahulu kita. Ya, ini para salafus saleh. Ya. Kita tidak pernah bertemu dengan salafus saleh, tapi kita bertemu dengan para aulia, para ulama, para kiai, ya, yang diusung mulai di Sunan Ampel, lalu dilanjutkan ajarannya, dakwahnya oleh Nahdlatul Ulama. Ya. Ini kan, dengan begitu kita insya Allah akan selamat. Insya Allah akan selamat. Rawahu Tirmidzi, meriwayatkan pada hadis tersebut Imam Tirmidzi. Zad Ibnu Majah juga menceritakan, fa idza waqa'a al-ikhtilafu fa 'alaikum bisawatil a'dham. Ini. Jika terjadi perselisihan di antara kalian, di antara para ulama umpamanya, maka ambillah kelompok yang paling banyak. Ikutilah kelompok yang paling besar, yang paling banyak. Ya. Jangan mengikuti yang kecil, karena dengan mengikuti yang lebih besar, yang paling besar itu kita lebih terjamin keselamatan kita. Paling tidak meminimalisir kesalahan lah ketika mengikuti kelompok yang paling besar. Ma'al haqqi, beserta kebenaran, nu'ali, dan pengusung kebenarannya. Wafil Jami'is Shaghir, dan dalam kitab Jami' Shaghir dijelaskan, innallaha qad ajara ummati an tajtami'a dhalalah. An tajtami'a ala dhalalah. Hadis yang ada di dalam Jami' Shaghir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melindungi umatku, kata Nabi, an tajtami'a ala dhalalah, untuk melakukan kesepakatan dalam sesuatu yang sesat. Intinya, umat Nabi Muhammad itu tidak akan sepakat pada sesuatu yang tidak diridai Allah Ta'ala. Berarti ketika kelompok itu sepakat satu arah, satu madhab, satu manhaj, ya, dan kelompok itu banyak, berarti kelompok itu yang diridai Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis ini. Ini. Wa aktsaruhum ahlul madhahibi arba'ati. Kebanyakan mereka adalah pengikut madhab yang empat. Di antara salafus saleh tadi, yang juga disebut as-sawadul a'dham juga, adalah madhahibul arba. Sebenarnya madhab itu banyak. Nah, di situ ada Atha bin Abi Rabah di antaranya. Sufyan Ibn Uyainah, itu banyak dia. Itu madhab-madhab. Cuman tidak sampai kepada kita karena tidak ada murid yang mentadwin, yang membukukannya. Kenapa? Ya karena Islam itu diterima dengan sanad. Ada sanad yang nyambung kepada Rasulullah dalam segala halnya. Dalam hadisnya itu membutuhkan sanad. Fikihnya membutuhkan sanad. Bahkan akidahnya membutuhkan sanad. Jadi Islam itu diterima dengan sanad. Dengan sanad maka terjamin keasliannya. Ya, dengan sanad yang muttasil maka terjamin keasliannya. Ya. Jadi tidak mungkin orang yang mengada-ada. Laula sanad laqala man sa'ila masuk sebaksa. Ya. Wa aktsaruhum ahlul madhahibil arba'ati. Kebanyakan dari salafus saleh itu adalah pengikut madhab yang empat. Bahkan imam, jadi di antara salafus saleh itu yang sangat banyak itu adalah pengikut madhab yang keempat. Salah satu yang madhab yang empat. Bahkan Imamul Bukhari Syafi'iyan. Imam Bukhari saja orang yang beliau yang sudah hafal hadis ribuan dengan sanad-sanadnya masih bermadhab kepada Imam Syafi'i. Nah ini, orang sekarang ada sebagian orang, segelintir orang, hanya cuma hafal 2 hadis, langsung kembali ke Al-Quran, ngajak orang lain untuk kembali ke Al-Quran. Ya. Perlu apa bermadhabkan begitu katanya?
Padahal dia sendiri kembali ke Al-Quran, Al-Quran terjemahan bahkan. Ya kan? Jadi imam sekelas Imam Bukhari masih madhabnya Imam Syafi'i. Di mana kita ketahui bahwa Imam Bukhari itu orang yang sangat alim, banyak hafal hadis, ribuan hadis, ya, ribuan hadis dengan sanad-sanadnya masih bermadhab kepada Imam Syafi'i. Akhadha al-Humaidi, kalaupun Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Imam Syafi'i itu jauh sebenarnya itu. Jauh. Karena Imam Syafi'i itu kan lahirnya 100 lahir tahun 100 Hijriah, 150 Hijriah. Imam Syafi'i. Imam Bukhari itu belakangan. Ya. Akhadha al-Humaidi, beliau Imam Bukhari berguru dari Imam Bukhari, Imam Humaidi. Imam Humaidi ini murid daripada Imam Syafi'i, murid daripada Waz-Za'farani, Imam Za'farani, wal Karabisi dan Imam Karabisi. Ini semuanya itu murid-murid Imam Syafi'i. Imam Bukhari masih murid keberapa ini? Murid keempat daripada murid-muridnya Imam Syafi'i. 4 generasi. 4 generasi. Ya. Wa kadzalika Ibnu Huzaimah. Demikian juga Ibnu Huzaimah. Ibnu Huzaimah ini juga seorang ulama muhaddisin ini. Bukan peneliti hadis, tapi muhaddisin. Kalau peneliti hadis seperti Al-Albani itu kan peneliti hadis, bukan muhaddisin. Wa Nasa'i dan Imam Nasa'i. Ini juga madhabnya bermadhab Imam Syafi'i. Wa kan al-Imamul Junaid Tawriyan. Al-Imam Al-Junaid juga, padahal Imam Junaid itu seorang apa namanya itu, sufi besar, ya. Bahkan salah satu tasawuf, metode tasawuf yang diikuti oleh Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama dalam pandangan tasawuf ikut madhabnya kan Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, Imam Abul Hasan Syadili, Imam siapa itu? Imam Ghazali. Itu kan madhab NU dalam bidang tasawuf. Ya. Nah, Imam Al-Junaid itu seorang ulama besar, sufi besar, madhabnya masih bermadhab yang Tsauri, Imam Tsauri. Wasibli Malikiyan, sedangkan Imam Asibli bermadhab pada Imam Maliki. Wal Mahasibi Syafi'iyan, Imam Mahasibi juga ikut bermadhab Imam Syafi'i. Wal Jariri Hanafiyan, Imam Al-Jariri bermadhab pada madhab Hanafi. Wal Jailani, ini Sultanul Awliya, ya, ya, Sultanul Awliya, Wali Aqtab, Syedul Aqtab, Syekh Abdul Qadir Jilani masih bermadhab, masih mengikuti madhab Hambaliyan. Ini madhab Hambali. Wasyadili Malikiyan, Imam Abil Hasan Sadili juga madhabnya Maliki. Fattaqlidu madhabin muayyanin ajma'u lil haqiqati. Ya. Maka bertaklid, mengikuti satu madhab tertentu itu lebih mudah menghimpun fakta. Dan ketika kita bermadhab, maka kita lebih mudah menghimpun fakta-fakta sejarah, fakta-fakta hukum dan ilmiah ketika kita bermadhab. Karena ini sudah ada, sudah termaktub dan sudah tertulis dalam turas-turas dalam kitab-kitab sebelumnya. Wa aqrabu litabassuri, ya, dan lebih memahami apa namanya itu, lebih mudah memahami, ya. Lebih mudah memahami masalah. Ketika kita ini bermadhab, maka kita lebih mudah memahami sebuah masalah. Karena di situ ada kawaidnya. Setiap madzhabul arba itu ada usulnya masing-masing. Ada kawaidnya masing-masing. Istinbatnya berbeda-beda, caranya istinbatnya berbeda dan bisa melahirkan berbeda-beda juga.
Nah, ini lebih mudah. Ya, kalau belum ranahnya nyampe ke sana, ya tidak usah ngajak-ngajak orang lain kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kita ini tetap lebih aman mengikuti madhab. Sekaliber atau sekelas Imam Bukhari pun masih bermadhab, apalagi lainnya. Ya, wa'ada li tahqiqi, dan lebih lebih bisa lebih mendalami terhadap persoalan ditahqiqi. Wa'ada li tahqiqi. Washala tanawulan, dan itu juga ketika kita ini bermadhab, mengikuti salah satu madhab, maka lebih mudah mendapatkan apa yang kita butuhkan. Apa yang kita butuhkan tentang hukum-hukum mudah untuk kita cari. Bagi orang yang bermadhab. Berbeda halnya orang yang tidak bermadhab. Lalu arahnya kemana? Wa ala hadha darrajal aslafus salihu. Dengan ini, maka dengan prinsip ini, maka para salafus salih itu berjejak atau berjalan. Artinya salafus salih seperti inilah caranya. Cara beragamanya seperti ini, sosialnya begini. Nah, karena bermadhab. Wasyuyukh dan al-madun dan para kiai kita yang kita ikuti di Nusantara ini, ya khususnya para kiai Nahdlatul Ulama, ridwanullah taala alaihim ajma'in. Semoga Allah taala meridhoi mereka semua. Fa nahnu nakhussu ikhwanana awamal muslimin ayyattaqullaha haqqa tuqatih. Maka kata muallif sini, Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, kami menganjurkan khususnya saudara-saudara kami sesama muslim agar kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa. Wala yamutu illa wahum muslimun, dan jangan sampai mereka orang-orang Islam itu meninggalkan dunia kecuali dengan beragama, membawa agama Islam. Wa yuslihu dzatal bayni, dan hendaklah memperbaiki di antara hubungan sesamanya. Hubungan di antara mereka sesama muslim. Ini anjuran dan dorongan dari Hadratus Syekh agar sesama muslim, ayo kita jangan saling bertengkar, saling memperbaiki satu sama lain. Ya. Wa yuslihul arham. Kata Hadratus Syekh, mari kita sebagai orang Islam saling melakukan silaturahim sesama muslim, sesama sanak famili. Ya. Wa yuhsinu ilal jirani wal aqaribi wal ikhwan. Dan hendaklah sesama muslim itu kita berbuat baik pada tetangga, sanak famili, sanak kerabat, wal ikhwan, dan sesama saudara seiman, saudara seagama. Wa ya'rifu haqqal kabair, dan hendaklah orang-orang Islam itu dapat mengetahui hakikat dosa-dosa besar. Karena terkadang sebagian muslim itu sesuatu yang dosa besar dianggap dosa kecil. Sesuatu yang dosa kecil dianggap dosa besar. Maka kita hendaklah sebagai orang Islam mengetahui seperti apa dosa besar. Nah, harus mengetahui apa saja dosa-dosa besar sehingga kita dapat menghindari sekuat tenaga. Ya. Wa yarhamul du'afa wal asagirah. Dan oleh Hadratus Syekh, mari kita umat-umat Islam menyayangi orang-orang yang lemah, membela kaum-kaum yang lemah, wal asagir, dan orang-orang kecil dan anak-anak kecil, menyayangi anak-anak kecil.
Ini semua adalah lampahan atau jejak yang dilakukan oleh salafus saleh. Yang dilakukan salafus saleh. Bukan berantem sesama muslim. Hanya perbedaan sepele bisa membunuh. Hanya perbedaan sepele bisa mengkafirkan orang. Nah, ini bukan ciri khasnya salafus saleh. Salafus saleh tidak pernah mengkafirkan orang atau bahkan mendatangkan perpecahan di antara sesama muslim. Ya, yang kita kenal ya kiai-kiai kita ini, insyaallah. Insyaallah. Kiai-kiai kita, kiai-kiai pesantren ini. Ya, kiai-kiai NU rata-rata itu selalu menebarkan rahmat, selalu menebarkan kebaikan. Ya. Salah sedikit perang, salah sedikit ngajak orang menghujat, mengujarkan kebencian. Nah, ini kan bukan ciri khasnya salafus saleh. Bukan ciri khasnya salafus saleh. Salafus saleh tidak begitu. Iya. Wa nanhahum 'anit tadaburi wat tabaghudi wat taqatu'i wat tahasudi wal iktiraq wal iftiraqi wat talawuni fid din. Kami kata Hadratus Syekh itu, kami sangat melarang atau bahkan menyayangi sekali, ya, melarang orang-orang Islam dari permusuhan, wattabaghudi dan saling dengki, wattaqatu'i dan saling pecah, wattahasudi dan saling hasud, wal iktiraf wal iftiraki dan perpecahan, wattalawuni dan berbeda-beda, ya, dan berbeda-beda fiddin dalam hal agama. Ya. Nah, ini jangan sampai kita sesama muslim saling membenci satu sama lain, menghasut satu sama lain, memecahkan satu sama lain. Ya. Bahkan berbeda-beda di mana perbedaan tersebut mengakibatkan perpecahan dan kerusakan. Nah, ini karena hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh salafus saleh. Ya. Jadi sebagian kelompok yang mengaku dirinya sebagai penganut salafus saleh, tapi perbuatannya suka mengkafirkan orang, mengharamkan hak orang, itu kan berarti tidak sesuai dengan kenyataannya. Pada salafus saleh tidak begitu. Bahkan kebanyakan para ulama-ulama di dunia ini perilakunya sama, yaitu rahmatan lil alamin. Ya. Jadi kayak gini semua nasihat-nasihatnya itu. Bukan mengajak perang. Wa nakhuthuhum ayyakunu ikhwana, ya. Dan kami mendorong, kata Hadratus Syekh, umat-umat Islam agar supaya umat Islam itu menjadi menjadi satu saudara, bersaudara sesama muslim. Wal khairi a'wana, dan kami mendorong, kata Hadratus Syekh, mengajak umat Islam agar saling tolong menolong dalam perbuatan baik, ya, dalam kebajikan, saling menolong. Wa ya'tasimu bihablillahi jami'a, dan hendaklah orang-orang Islam, ya, berpegang teguh pada agama Allah. Wala yatafarraqu, dan jangan sampai bercerai-berai. Ini nasihat-nasihat dari Hadratus Syekh ini sudah dilakukan dan dilalampaui oleh salafus saleh. Iya. Wa yattabi'ul kitab was sunnah, dan hendaklah umat Islam itu, orang-orang Islam itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah, wa ma kana alaihi, dan jalan yang yang diikuti oleh ulama-ulama umat ini. Kal Imam Abi Hanifah, seperti Imam Abi Hanifah, Malik dan Imam Malik bin Anas, wa Syafi'i dan Imam Syafi'i, wa Ahmad bin Hanbal dan Imam Ahmad bin Hanbal. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meridai mereka semuanya.
Fahumul ladina qadin aqadal ijma'u alam tina'il khuruji an madahibihim. Mereka-mereka para ulama salafus salih itu tadi adalah orang-orang yang dinyatakan oleh ijma ulama, oleh ijma konsensus muslimin alam tina'il khuruji, bahwasanya kita tidak boleh keluar an madhhabihim dari salah satu dari mazhab mereka. Nah ini Imam Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i, semuanya itu adalah ulama-ulama yang sudah disepakati oleh seluruh umat Islam. Di mana kita ini tidak boleh keluar dari salah satu di antara mereka. Kalau ingin selamat, ingin sesuai dengan dalam jejak-jejaknya salafus saleh, ikutilah salah satu di antara mazhab yang 4 itu. Ya, karena dengan begitu kita akan selamat. Ya. Wa ya'ridu, dan hendaklah menolak orang-orang Islam itu amma ahdata minal jam'iyatil mukhalafati lima alaihi aslafun as-salihun. Hendaklah orang-orang Islam itu menolak dari sesuatu yang baru yang dapat keluar dari minal jam'iyatil mukhalafati, dari jam'iyah, dari yang bertolak belakangan dengan para kumpulan salafus saleh. Ya. Ketika ada orang ngajak untuk keluar dari salah satu dari mazhabul arba', hendaklah kita tidak perlu mempedulikan ajakan orang tersebut. Ya. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sadda ilan nar. Barang siapa yang keluar, ya, yang menyendiri, maka berarti dia menyendiri menuju kepada api neraka. Ini diantara pesan-pesan dari Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Dan ini juga yang yang disikapi oleh ulama salafus saleh. Iya. Di mana sifat mereka itu sangat lentur, lemah lembut. Iya. Iya. Qala wa ayyakunu ma'al jama'ati allati ala tariqatil aslafis salihin. Hendaklah umat Islam, orang-orang Islam itu bersama jemaah. Jangan keluar dari jemaah, dari kelompok-kelompok, khususnya kelompok besar. Allati ala tariqatil aslafis salihin, di mana jemaah tersebut rekam jejaknya itu sama persis dengan yang dilakukan oleh salafus saleh, ulama-ulama salafus saleh. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ana amurukum bi khamsin amarani Allahu bihinna. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya memerintah kalian wahai umat Muhammad bi khamsin, dengan 5 perkara di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku untuk menjaga 5 perkara tersebut. Apa saja? As-sam'u, mendengarkan. Ya. As-sam'u, mendengarkan. Ya, apa yang disampaikan ketika ada kebenaran kita dengarkan dan kita taati. Wa ta'atu, dan taat. Wal jihadu, dan jihad. Wal hijratu, dan hijrah. Yang terakhir adalah wal jama'atu, dan perkumpulan dan jamaah. Jangan sampai kita keluar dari jamaah. Ya. Orang yang beragama tanpa jamaah, maka ia akan tersesat. Orang yang beragama tanpa mazhab, ia akan tersesat. Wa qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, alaikum bil jamaah. Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab berkata, alaikum, hendaklah kalian wahai umat Islam menetapi, melazimi, menaati, jangan sampai terpisah dari kelompok, dari jamaah. Wa iyyakum wal firqata, hendaklah kalian menjauhi, takutlah kalian dari
perpecahan. Fa inna syaitan ma'al wahid, karena sesungguhnya syaitan itu selalu menggoda, mengganggu orang-orang yang sendiri, orang yang sendirian. Bahwa ma'al itsnain ab'ad, sedangkan setan terhadap kedua orang itu lebih jauh, itu tidak mendekat. Ya. Oman arada bihabwatil jannati falyalzamil jamaah. Barang siapa yang menghendaki dengan habwatil bihubatil jannati, maka hendaklah dia menetapi jamaah. Kita akan menjadi selamat apabila kita ini bermadhab. Kita akan menjadi selamat apabila kita itu berpegang teguh pada as-sawadul a'dham. Siapa tahu sawadul a'dham? Adalah kelompok besar yang ada di mana-mana, di mana kelompok tersebut sejalan, seirama dalam beragama, dalam bersikap, dalam mengayomi umat. Nah, ini yang dilakukan oleh salafun saleh. Mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, kehilapan. Hadanallahu wa iyyakum wal afikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.